Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, bisa disingkat SP, SSCMT. Lalu di video kali ini, saya akan bahas mengenai mata kuliah Bioteknologi Pangan, terutama mengenai materi pangan hasil rekayasa genetik yang merupakan materi di pertemuan kelima ini. Oke, sebelum saya masuk ke kuliahnya itu sendiri, saya akan memberikan sebuah video pendek yang berjudul Genetically Modified Foods, di mana sumbernya dari Dynamic Earth Learning YouTube channel. Oke, supaya lebih kebayang ya mengenai makanan atau pangan yang dimodifikasi secara genetik, mari kita nonton dulu video pendek satu ini. Do you know what GMOs are, or what GM foods are? Are they useful, or do they cause harm to us? If you don't know the answer to these questions, this is the right place for you. In this video, we will see what GMOs and GM foods are, and we will discuss their pros and cons. GMO, or the genetically modified organism, is basically an organism that can be a plant, an animal, or even a microorganism that are modified genetically in a laboratory to add certain desired characteristics in them. This is done when these desired characteristics are not present in them naturally. This same technique is used to create genetically modified foods. Let's see how this is done. The seeds of certain plants are genetically modified in the laboratory, and then these seeds are grown. Nowadays, a large number of crops, including corn and soy, are grown from genetically modified seeds. According to data from the U.S. Department of Agriculture, around 90% of the soy, corn, and cotton grown in the United States are grown from genetically modified seeds. That is definitely a huge amount. So there's a huge chance that a lot of food products you use in your home are genetically modified. Well, there's been a debate on the impact of these GM foods. Some researchers believe that these are safe and healthy, while others believe that these cause harm to our health. Let's see the reason behind their opinions. But the first question that comes to our mind is, why do we need these GM foods? When the crops or plants are grown in fields, the farmers need to take care of the pests and heat and cold and irrigation and a lot of other things to grow good and healthy crops. To make it easier, GM seeds are made in a way that modifies the plants and provides them with increased resistance to pests and herbicides and even against drought, cold, and heat. These changes can also increase the quality and size of the foods grown on these crops or increase certain nutrients such as protein or calcium. Sometimes, these are used to increase the shelf life of foods so that they can be stored longer. Have you ever wondered how some watermelons and grapes don't have the seeds while others do? These seedless foods are the result of genetic modification of their plants. These genetic modifications are really beneficial, especially in certain remote areas where people don't have access to sufficient or nutrient-rich food. GM foods with increased nutrients and increased shelf life can be transported to these remote areas and thus help to feed people living there. The facts presented thus far make you believe that GM foods are so useful and have a positive impact. That's definitely true, but it has some cons as well. A lot of researchers believe that these foods are not as safe as natural foods. They can lead to certain allergies, resistance to certain antibiotics, and even cancer. Let's see the reason behind these opinions. In the last decade, the incidence of food allergies in the U.S. has increased a lot. According to the Centers for Disease Control and Prevention, the incidences of food allergies in people below the age of 18 years has increased from 3.4% in the late 90s to 5.1% around 2010. The researchers believe that GM foods are the cause of this increase, but there is no evidence behind this. Some other researchers believe that transferring proteins from one plant to the other causes the problem, as foreign proteins are considered a cause of allergic reactions. One example of this is the GM soybean that was modified in the mid-1990s to have the proteins of Brazilian nuts. Due to this, a lot of people that had an allergy to Brazilian nuts got an allergy to these soybeans, so the sale of these GM soybeans was stopped.
After this, the Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization made certain protocols to test GM foods before selling them to consumers to ensure that these foods are safe for use. This helped to solve this issue and increase the use of GM crops. The modification of seeds using antibiotic-resistant genes is also believed to be the cause of increased antibiotic resistance developed in people. However, just like the previous belief, scientifically proving this connection is difficult. In 2013, a research paper stated that Roundup-tolerant GM corn, which are basically tolerant to a glyphosate herbicide named Roundup, have caused cancer in lab rats. Later on, this was proven wrong as the researchers used very few rats, and some were already cancer-prone. To understand the long-term impact of GM foods, a lot more research is still needed. In Europe, GM foods are required to be labeled G-modified. But currently, this is not done in the US, so if you're living in the US, you don't know if you're buying natural food or GM food. But don't worry, you can still avoid GM foods by looking for the label of USDA certified organic. These foods are supposed to be grown without the use of GMOs. So, we can conclude that although GM foods present some potential harmful aspects, they also have a lot of pros. Overall, this is an area that needs our attention and continued research to ensure safe and healthy food is available. Oke, video singkatnya cukup menarik ya. Jadi mengenai GM foods atau ini, genetically modified foods, makanan atau pangan yang sudah direkayasa secara genetik. Ada pro-nya dan tentu saja ada kontranya. Seperti sudah dijelaskan di video tersebut. Oke, saya langsung masuk ke materinya, di mana ya saya review dulu sebentar ya mengenai bioteknologi pangan khususnya yang modern. Jadi, apa sih bioteknologi pangan itu? Bioteknologi pangan itu adalah penerapan prinsip-prinsip biologi molekuler dan genetika untuk menghasilkan atau memodifikasi produk pangan. Nah, ada dua jenis ya, sudah saya jelaskan minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu ada bioteknologi pangan konvensional dan bioteknologi pangan modern yang menjadi fokus di pertemuan ini gitu. Jadi kalau bioteknologi pangan konvensional itu fokusnya lebih mengandalkan metode-metode tradisional seperti contohnya fermentasi. Sedangkan untuk yang modern ini itu menggunakan teknik-teknik seperti rekayasa genetik atau genetik molekuler gitu. Bioteknologi pangan modern ini mencakup berbagai macam ya pengembangannya, yaitu pengembangan tanaman, hewan, dan mikroorganisme untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan juga keamanan pangan. Jadi ini sangat penting ya, kenapa harus ada pengembangan bioteknologi pangan modern ini. Nah, sepenting apa sih pengembangan bioteknologi pangan modern ini? Nah, ini masuk ke tujuan biotekpang modern, di mana ada 3 tujuan utama dari biotekpang modern, yaitu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Jadi seperti kita tahu ya, populasi masyarakat di dunia ini akan terus meningkat, tapi itu tidak dijalani dengan peningkatan dari produktivitas pangan hasil pertanian, sehingga perlu ada pengembangan metodenya. Nah, metode itulah yang difokuskan di bioteknologi pangan modern ini, supaya bisa meningkatkan ya produktivitas itu, supaya bisa menghidupi atau ya memberi makan orang-orang yang semakin bertambah banyak di dunia ini gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas baik itu nutrisi dan juga nilai tambah produk pangan. Jadi yang sebelumnya kalau menggunakan bioteknologi pangan konvensional, kualitas dan nilai mutunya itu biasa-biasa saja, tapi ini bisa ditingkatkan. Dengan apa? Dengan menggunakan biotekpang modern ini. Dan terakhir, ini mungkin yang cukup penting juga, untuk meningkatkan ketahanan tanaman, khususnya tanaman pangan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Jadi, secara alami atau naturalnya, tanaman-tanaman itu banyak yang tidak terlalu tahan gitu dengan hama, penyakit-penyakit, dan juga kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, dengan menggunakan biotekpang modern ini, kita modifikasi genetiknya, kita bisa meningkatkan defense atau ketahanan tanaman-tanaman tersebut dari berbagai macam
masalah tersebut ya, masalah ini yaitu, terhadap hama, penyakit, dan juga kondisi lingkungan yang sangat ekstrim, sehingga masih bisa tumbuh dan masih bisa menghasilkan produk, pangan yang dibutuhkan gitu. Itu kira-kira tujuan bioteknologi pangan modern. Kenapa sih mesti ada pengembangannya? Kira-kira seperti itu ya. Next adalah, nah ini adalah beberapa contoh, agak ketutup ya, ini maksudnya contoh pangan hasil rekayasa genetik. Jadi ada top 10 genetically modified foods atau, 10 besar makanan yang dimodifikasi secara genetik, mulai dari soy, kedelai, lalu corn, jagung, rice, nasi atau padi ya, tomat, potato, kentang, cottonseed, ini biji kapas, tapi yang diambilnya itu minyaknya ya, minyak dari biji kapasnya, jadi masuk ke pangan, pepaya, peas, kacang-kacangan, dan produk susu-susuan, dairy product atau produk susu dan sejenisnya. Dan satu lagi canola yang diambil untuk tanaman yang diambil untuk minyaknya juga sama dengan cottonseed. Ini adalah 10 top 10 dari, pangan-pangan hasil rekayasa genetik yang sudah banyak kita konsumsi. Apakah aman? Ya seperti yang sudah dibilang tadi, ada kemungkinan bahwa genetically modified foods ini merupakan penyebab dari alergi makanan yang dialami masyarakat, terutama yang berumur 18 tahun ke bawah, tapi tidak ada bukti yang pasti juga. Jadi terus harus ada pengawasan dan juga, eee, pengawasan yang ketat ya mengenai pengembangan GM foods ini, genetically modified foods ini, supaya benar-benar aman dikonsumsi gitu oleh masyarakat, khususnya yang berusia 18 tahun ke bawah gitu. Next adalah, nah ini contoh bioteknologi pangan modern. Sebenarnya ada banyak, tapi saya fokus ke 3 yang sudah cukup populer ya. Yang pertama adalah teknologi rekayasa genetik, yaitu atau ya seperti saya jelaskan di sebelumnya. Jadi kita merekayasa gen atau DNA-nya untuk menghasilkan tanaman transgenik yang bisa dibilang di sisi tanaman baru ini tahan terhadap hama atau juga memiliki kandungan gizi yang lebih baik gitu. Yang kedua, teknologi kultur jaringan. Ini biasanya digunakan untuk reproduksi tanaman yang cepat dan juga selektif. Dan yang terakhir adalah teknologi fermentasi mikroba untuk menghasilkan produk pangan ya dengan sifat tertentu yang lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Loh Pak, kok fermentasi lagi? Ya, fermentasi di sini beda dengan fermentasi di biotekpang konvensional ya. Karena di sini kita fokus ke mikrobanya. Kita ubah genetik mikrobanya supaya dia bisa menghasilkan produk pangan yang memiliki sifat unggul gitu. Jadi kalau di teknologi biotekpang konvensional, mikrobanya ya apa adanya aja. Kita tinggal menentukan kondisi di mana si mikroba tersebut bisa tumbuh dengan optimal, tapi kalau di biotekpang modern tidak seperti itu. Si mikrobanya kita ubah, kita modifikasi secara genetik supaya nantinya mikroba tersebut itu bisa menghasilkan tanaman atau produk pangan yang sifatnya itu lebih unggul dibandingkan produk alaminya. Kira-kira seperti itu kenapa masuk ke biotekpang modern untuk yang fermentasi mikroba ini. Fermentasinya masih sama, tapi kita fokus ke mikrobanya yang kita ubah secara genetik, dimodifikasi secara genetik gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, ini saya bahas satu persatu. Pertama, teknologi rekayasa genetik untuk tanaman transgenik. Konsepnya adalah bahwa teknologi ini melibatkan penyisipan atau modifikasi gen-gen dalam tanaman supaya dapat menghasilkan tanaman transgenik dengan sifat-sifat tertentu seperti misalnya tahan terhadap hama atau penyakit, toleran terhadap kondisi lingkungan ekstrim, atau juga peningkatan kandungan nutrisinya. Prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi, eee, untuk teknologi rekayasa genetik ini pertama adalah kita menyisipkan atau siapkan dulu gen yang diinginkan, lalu kita disisipkan gen tersebut ke dalam genom tanaman menggunakan vektor genetik atau metode lainnya. Gen tersebut yang diinginkan ini kemudian diintegrasikan ke dalam genom tanaman, menghasilkan tanaman transgenik dengan sifat-sifat baru yang harapannya adalah lebih unggul atau memiliki sifat ketahanan ataupun toleransi terhadap berbagai macam apakah itu hama, penyakit, ataupun kondisi lingkungan yang ekstrim. Contohnya apa? Misalnya, tanaman jagung kita modifikasi gennya, genetikanya supaya bisa menghasilkan toksin. Toksin ini racun, tapi toksin yang bisa merugikan bagi hama. Jadi si jagung bisa menghasilkan toksin,
tapi toksinnya itu hanya berbahaya bagi hama gitu, untuk manusia nggak berbahaya. Sehingga tanaman jagung tersebut jadi tahan hama gitu, oke. Dan ini mesti dipastikan toksinnya ini hanya bisa mengusir atau berbahaya bagi hama. Jangan sampai toksinnya bahaya buat hama, toksinnya bahaya juga buat manusia. Ya, keracunan juga manusianya gitu kalau seperti itu. Itulah mungkin yang agak sulitnya ya di modifikasi gen ini. Kita hanya menghasilkan toksin, tapi jangan sampai toksin itu bisa menyerang manusia atau berbahaya bagi manusia gitu. Hanya berbahaya bagi hama-hama saja. Itu mungkin yang tricky-nya di bagian modifikasi tanaman ini, modifikasi genetika ini. Oke. Next adalah teknologi kultur jaringan untuk reproduksi tanaman. Jadi di sini konsepnya adalah menggunakan jaringan tanaman untuk memperbanyak tanaman tersebut secara cepat dan selektif. Jaringan tanaman ini bisa diambil dari bagian tanaman yang memiliki kemampuan regenerasi, contohnya tunas atau embrionya. Dua ini dikultur atau digunakan untuk memperbanyak tanaman tersebut, makanya namanya kultur jaringan. Prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi, jaringan tanaman itu ditempatkan dalam kondisi kultur yang mengandung nutrisi dari hormon pertumbuhan. Untuk apa? Untuk bisa merangsang pertumbuhan dan juga diferensiasi sel-sel menjadi tanaman utuhnya. Jadi kita ambil bagiannya yang memiliki kemampuan regenerasi. Misalnya kita ambil tunasnya atau embrionya, supaya lalu kita tempatkan di kondisi yang bisa supaya dia itu bisa merangsang gitu pertumbuhannya dan juga supaya dia menjadi tanaman utuh. Dirangsang sel-sel pertumbuhan dan juga diferensiasi sel-selnya supaya dia tumbuh menjadi tanaman utuhnya. Contohnya, kultur jaringan ini biasanya digunakan untuk memperbanyak tanaman hortikultura yang sulit berkembang biak secara alami. Misalnya ini ya, tanaman hias atau tanaman buah-buahan. Yang di habitat aslinya itu susah berkembang biaknya. Makanya kita pindahkan habitatnya dan kita ya hanya ambil sebagian saja dari bagian tanaman tersebut dan kita tempatkan, optimalkan di kondisi yang dapat merangsang pertumbuhan si tanaman tersebut, sehingga dia bisa bereproduksi. Itulah maksud atau contoh dari teknologi kultur jaringan ini. Oke, next. Terakhir adalah teknologi fermentasi mikroba untuk produk pangan unggulan. Jadi konsepnya adalah teknologi ini, fermentasi di biotek pangan modern ini menggunakan mikroorganisme, fokusnya tetap ke mikroorganisme ya, untuk mengubah bahan pangan menjadi produk-produk akhir yang memiliki sifat tertentu yang diinginkan. Contohnya, memiliki rasa, aroma, atau kandungan nutrisi yang lebih baik. Kalau untuk fermentasi khususnya nutrisi ini lebih ke proteinnya ya yang ditingkatkannya. Prosesnya kira-kira jadi mikroorganismenya kita pilih dulu secara khusus ya, lalu ditambahkan ke bahan pangan. Lalu proses fermentasinya itu dilakukan dalam kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut gitu. Jadi mikroorganisme ini sudah dipilih dan kalau bisa bukan cuma dipilih tapi dimodifikasi secara genetik juga. Jadi supaya dapat menghasilkan ini, apakah itu rasa, aroma, atau kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan alaminya gitu. Jadi kita menggunakan mikroorganisme yang sudah di-modified gitu. Contohnya, fermentasi untuk yogurt, tempe, atau kefir. Jadi di mana mikroorganisme ini yang sudah dimodifikasi ya, dapat merubah komponen-komponen dalam susu atau kedelai tersebut menjadi produk yang lebih mudah dicerna dan memiliki nilai gizi yang lebih tinggi gitu. Jadi prosesnya mah sama aja, fermentasi seperti fermentasi pada umumnya, tapi kita fokusnya di mikroorganisme ini yang kita ubah secara genetik. Supaya apa? Supaya dapat menghasilkan produk pangan yang lebih baik dibandingkan produk fermentasi secara alaminya. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah cukup kebayang ya mengenai produk pangan atau ya hasil pangan ya, hasil dari rekayasa genetik. Kira-kira seperti itu. Teknologi-teknologi yang digunakannya dan juga pro kontranya, terutama yang dibahas di video barusan gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.